Halo semuanya, Ultraman Decker episode 21 telah dirilis di channel YouTube Suburaya. Di episode ke-21 ini, keinginan kita agar Ultraman Dyna comeback akhirnya terwujud. Ultraman Dyna yang datang ini adalah Ultraman Dyna dari masa depan. Akan tetapi, Shin Asuka tidak comeback di episode ini. Ultraman Dyna sempat mengatakan sesuatu pada Ultraman Decker, tapi tidak melalui Asuka. Dan sekarang, mari kita ke pembahasan Ultraman Decker episode 21. Kanata dan Ryumon datang ke fasilitas laboratorium Sci-Tech dan bertemu dengan ketuanya yaitu Pak Hiyama. Kanata dan Ryumon mengungkapkan tujuannya yang ingin melakukan penyelidikan karena terdeteksi Sophia di sana. Di sana ada reaktor yang merupakan prototipe dan yang terkini digunakan. Setelah masuk, ternyata memang ada Sophia di sana. Plasma es dari Sophia yang dianggap sebagai bangkai itu diekstrak dan dijadikan energi. Kanata meminta agar percobaan ini dihentikan, namun Hiyama menolak dan mempertanyakan solusi God Select untuk menghadapi Sophia. Kanata dan Ryumon akhirnya pergi dan terlihat ada Agams di sana. Di sisi lain, Hiyama melanjutkan eksperimen takut TPU ikut campur. Namun ternyata Sophia yang masih hidup malah memanas. Sophia menyatukan diri dengan reaktor menjadi Sophia Geomos. Sophia Geomos merusak fasilitas dan menyerap energi sehingga ia dapat membuka sebuah portal. Sophiasaurus keluar dan turun dari portal tersebut. God Select mulai bergerak, tetapi Guts Griffon dan Nurse DC berhasil dijatuhkan. Sophiasaurus dan Sophia Geomos mulai bergerak ke tengah kota. Sophiasaurus mulai menyerap energi, sementara Sophia Geomos seolah melindunginya. Saat Sophiasaurus muncul, terdeteksi anomali ruang dan waktu di atas lab. Artinya, Sophiasaurus ini datang dari masa depan. God Select menyusun sebuah rencana dengan akan menembak kedua kaiju tersebut dengan maksimal Nars Cannon yang telah ditambahkan energi plasma es dari reaktor prototipe. Akan tetapi serangan hanya bisa dilakukan satu kali, sehingga Sophia Geomos harus dipancing ke arah jalur tembak tempat Sophiasaurus berdiam. Ryumon akan memancing Sophia Geomos dengan sebuah pesawat kecil. Wakil Kapten, Ichika, dan Kanata akan menahan Sophia Geomos di jalur tembak. Rencana mulai dijalankan, Sophia Geomos juga berhasil terpancing. Di tengah jalannya rencana, Kanata malah tidak bisa menembak dan tiba-tiba Agams memberinya peluru. Agams rupanya mengetahui akar dari masalah yang sedang dihadapi. Agams menghina manusia yang malah menggunakan kekuatan Sophia yang dapat menghancurkan bumi. Agams yang terus-terusan mengolok-olok manusia akhirnya bercerita bahwa di masa depan manusialah yang membawa Sophia ke planet Basdo. Es plasma Nars Cannon ditembakkan, akan tetapi serangan itu hanya membunuh Sophiasaurus. Sophia Geomos menyerap Sophiasaurus dan dijadikan energi untuk membuka portal. Agams menyebut manusia sebagai makhluk yang akan membawa kehancuran bagi alam semesta. Akibatnya Kanata menjadi menyerahkan masa depan dan tidak bisa berubah menjadi Ultraman. Sophiasaurus yang akan keluar portal tiba-tiba diserang hingga mati. Sosok Ultraman turun dari portal dan dia adalah Ultraman Dyna. Ultraman Dyna mulai berduel dengan Sophia Geomos. Tiba-tiba Agams dan Terraphaser membantu Sophia Geomos. Ultraman Dyna yang terjatuh sempat melirik ke arah Kanata yang tidak bisa berubah. Dyna berubah form ke Strong Type dan mendapatkan bantuan dari God Select. Kanata menampar dirinya sendiri dan berhasil meyakinkan diri sehingga ia bisa berubah menjadi Ultraman Decker. Terjadi team up antara Ultraman Dyna dan Ultraman Decker melawan Sophia Geomos dan Terraphaser. Kerjasama yang baik terjadi antara Dyna dan Decker. Terraphaser yang akan mengeluarkan tiar Mega Buster dicegah oleh Ultraman Dyna dengan mengeluarkan Ultra Fork. Terraphaser akhirnya kembali ke dimensinya. Perlawanan terhadap Sophia Geomos masih berlanjut. Ultraman Dyna memberikan Dimension Card dari Ultraman Dyna Flash dan 3 multi ke Ultraman Decker. Kanata menggunakan kedua kartu tersebut pada Ultra Dual Sword. Jurus Legend Flash Multi Scrum dikeluarkan dan berhasil mengalahkan Sophia Geomos. Sebuah portal kembali terbuka dan sebelum pergi, Dyna mengatakan kepada Kanata, tak ada yang tahu yang akan terjadi di masa depan. Sebelum masuk ke portal yang akan membawanya kembali ke masa depan, Dyna mengacungkan jempolnya dan dibalas oleh Ultraman Decker. Episode 21 ini pun selesai. Oke, tadi itu adalah plot Ultraman Decker episode ke-21. Sekarang mari kita ke pembahasannya yang lebih dalam. Admin pernah membuat video yang berisi teori bagaimana cara Ultraman Dyna comeback dan ternyata kejadian adalah teori pertama, yaitu Ultraman Dyna masa depan. Tapi mungkin sayangnya tidak ada Shin Asuka. Ultraman Dyna datang ke timeline series Ultraman Decker melalui portal yang dibuka oleh Sophia Geomos. Comebacknya Ultraman Dyna ini juga sebenarnya bisa dibilang tiba-tiba karena tidak muncul di preview. Tapi mungkin kita sudah diberi kode melalui gambar ini. Akhirnya penantian kita menunggu Ultraman Dyna comeback tidak sia-sia. Tapi kalau menurut admin sendiri, comebacknya Ultraman Dyna ini agak berbeda dengan Ultraman 3 di series Ultraman Trigger.
Tapi bukan berarti comebacknya Ultraman Dyna ini tidak bagus ya. Bedanya adalah Ultraman Dyna datang dan bertarung terlebih dahulu sebelum Ultraman Decker. Ultraman 3 datang untuk membantu Ultraman Trigger yang saat itu kewalahan melawan Kyriel. Selain itu, Ultraman 3 dan Trigger juga selalu menggunakan form yang sama di pertarungannya. Sementara Ultraman Dyna dan Decker tidak menggunakan form yang sama di sepanjang pertarungan. Sekarang admin akan membahas callback scene Ultraman Dyna di episode ini. Yang pertama, Ultra Fork. Ultra Fork adalah jurus yang dikeluarkan oleh Ultraman Dyna di episodenya yang kelima. Ultra Fork adalah jurus yang didasarkan pada pose gerakan saat bermain baseball. Sound saat Ultraman Dyna mengeluarkan jurus Ultra Fork ini juga sama dengan di episodenya yang kelima. Efek saat kemunculan Ultraman Dyna juga didasarkan pada awal seriesnya. Begitu juga saat Ultraman Dyna beralih ke Strong Type. Bedanya adalah efek yang sekarang menggunakan suit asli, sementara yang dulu menggunakan CGI. Cara Ultraman Dyna memberikan Dimension Card ke Ultraman Decker juga sama dengan cara Ultraman Dyna membangkitkan Ultraman Cosmos di movie Ultraman Saga. Kalau kalian menemukan callback scene atau easter egg lain, silahkan share di kolom komentar. Sophia Geomos adalah kaiju yang mengambil referensi dari Neo Geomos. Keduanya sama-sama memiliki perisai yang terbilang kuat. Asal-usul Sophia Geomos dan Geomos Ultraman Dyna juga mirip, yaitu sama-sama lahir dari energi yang besar dan diciptakan oleh Sophia. Bedanya adalah Geomos lahir dari batu, sementara Sophia Geomos lahir dari puing-puing reaktor. Di episode minggu depan, Agams akan menceritakan apa yang terjadi di masa depan. Kebenaran akan terungkap dan mungkin saja misteri tentang Lelia juga akan terungkap. Pada preview, terlihat Decker dan Terraphaser berduel di tempat seolah-olah kota sudah hancur lebur. Kemungkinan ini adalah dampak Sophia Barrier yang mulai mengecil. Karena pada episode ke-21 ini sempat disinggung bahwa Sophia Barrier akan mengecil besok pukul 4 sore. Tepatnya 1 jam setelah rencana mengalahkan Sophia Geomos dimulai. Atau bisa saja jika Decker dan Terraphaser berduel di planet Basdo yang telah hancur. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan Ultraman Decker episode 21. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.